Baik, selamat sore rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada sore hari yang indah ini. Kesepakatan suami istri adalah harga mati. Tetapi ada orang yang harus mati-matian untuk mencapainya. Sebagian besar lagi ada orang yang tidak mau mati untuk itu karena dia pikir udah gak mungkin melakukan itu. Padahal ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Pertanyaannya, apakah mungkin prinsip kesepakatan suami istri ini masih bisa dilakukan atau dicapai? Anda berada di acara Abba Talks, Sabtu 8 Mei 2021. Abba Talks adalah sebuah wadah untuk kita bisa sharing, diskusi melalui Instagram Abalog KTCJGC, yang mana kita akan tayang secara live setiap hari Sabtu pukul 17.00. Acara ini bisa disaksikan juga karena direkam. Anda, Bapak Ibu sekalian, para followers bisa melihat di dalam IGTV dari akun Abalov KTC JGC. Namun saya merekomendasikan agar kita semua yang mengikuti bisa terlibat langsung, join langsung di dalam IG Live. Ya, karena di sini kita ada Q&A ya, ruang untuk bertanya, question and answer. Nah, baik, hari ini kita akan saya akan ditemani oleh seorang rekan saya yang akan mendampingi saya sebagai moderator. Beliau adalah seorang yang ada di dalam sebuah pelayanan, yaitu pelayanan MF atau Marriage Forever, di mana pelayanan ini menolong, membantu, mengembangkan, bertumbuh bersama bagi para pasangan-pasangan suami istri. Baik, saya akan mengundang Bapak Adil untuk bisa bergabung bersama saat ini, dan saya sudah invite Pak Adil. Ini dia Bapak Adil. Apa kabar Pak Adil? Wah, luar biasa Pak Budiarto. Wah. Kayaknya tambah seger aja nih kelihatannya. Puji Tuhan, sama saja Pak Sugiarto juga. Lama nggak ketemu kita ya Pak. Ya, kita mungkin ketemunya lebih ke arah online ya Pak. Bertemu iya, aja tapi ketemunya online aja nih kita nih. Iya. Baik. Luar. Nah, Pak Adil, hari ini kita ada topik yang sangat luar biasa ya, yang judulnya adalah Simponi Dua Hati ya Pak Adil ya. Yes, betul. Simponi dua hati ini adalah bicara tentang bagaimana prinsip kesepakatan suami istri ini yang menyelaraskan perbedaan bersama ini bisa terjadi. Jadi memang kesepakatan suami istri ini adalah hal yang sangat penting. Nah, narasumber kita hari ini sangat luar biasa. Ya. Siapa Pak narasumber kita hari ini? Pak Stefanus Sujono, Bapak Stefanus Sujono ya, yang sebentar lagi kita akan invite beliau. Betul. Ya, beliau belum ada di sini. Saya informasikan bahwa Bapak Stefanus Sujono ini adalah penulis buku bestseller. Ya, judulnya adalah Casaloma Marriage. Jadi buku ini sudah dicetak sampai 14 edisi atau 14 cetakan. Ya, jadi cetakan pertama dicetak habis. Ada permintaan masih dicetak cetakan kedua atau sampai cetakan ke-14. Luar biasa ya. Ya, sangat luar biasa. Sangat menginspirasi Pak bukunya. Iya. Nah, kita akan menunggu Pak Stefanus ya. Pak Stefanus Suyono ada di dalam chat. Mungkin Pak Adil bisa cerita sambil saya bantu Pak Stefanus tentang pelayanan Marriage Forever, Pak. Ya. Jadi kalau saya mau sharing sedikit mengenai pelayanan Marriage Forever, itu pelayanan yang dibuat yaitu karena gini. Pada dasarnya apalagi di hari-hari ini ya, sejak pandemi ini, pernikahan kita banyak sekali orang yang pernikahannya tergoncang. Karena nggak pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya, di mana pasangan suami istri menghabiskan waktu lebih banyak bersama di rumah, bersama anak, gitu ya. Jadi selama ini hal-hal yang dianggap tidak masalah jadi masalah gitu, karena intensitas ketemunya sering.
bisa jadi 24 jam. Kalau dulu kan cuma ketemu sebentar, udah tidur, besok sudah bangun lagi. Nah, tapi sebelum ini memang Marriage Forever itu kita buat, kita galakan gara-gara kita melihat bahwa pernikahan itu adalah satu kunci yang sangat penting. Artinya dalam pelayanan, dalam hal bisnis, dalam hal apapun, apabila di dalam keluarga kita tidak beres atau belum terbina dengan baik, pasti akan pengaruhnya sangat besar. Bukan saja kepada diri kita sendiri, bahkan kepada anak-anak dan orang sekitar kita. Jadi betapa kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, Tuhan yang merancang pernikahan itu. Jadi betapa Tuhan sendiri, Allah sendiri melihat sangat pentingnya pernikahan itu, sehingga Allah harus turun tangan merancang pernikahan itu. Jadi, dan itu juga yang dipakai oleh iblis untuk sebagai senjata merusaknya. Jadi iblis nggak perlu susah-susah merusak, tinggal merusak pernikahan, efeknya, dampaknya luar biasa. Yang rusak bukan cuma pasangan, tapi bisa anak, keturunan, bahkan keluarga antara pasangan. Jadi dampaknya sangat luas. Jadi karena itu kita melihat bahwa hal ini sangat mendasar, sesuatu yang mendasar untuk mendasari segala kegiatan kita, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita tergerak bahwa oke, kita fokus untuk pelayanan di pernikahan. Jadi akhirnya kita mulailah bersama beberapa rekan-rekan. Saya juga dulu pertama juga merasakan bahwa sangat terinspirasi pada saat pertama kali ikut dalam campnya Pak Stefanus Suyono. Saya mendengarkan bahwa wow, ternyata banyak hal yang kita lewatkan dalam pernikahan kita. Salah satunya nanti topik yang akan diangkat oleh Pak Stefanus Suyono sendiri. Sehingga ya ini beliau sudah hadir ini. Nah, ini Selamat, dia Pak Suyono. ya, Selamat sore, yang luar Mas. biasa. Halo. Rupanya Pak Suyono dari tadi dengerin nih apa yang Pak Adil sampaikan. Kenapa? Ya. Karena Pak Suyono, selamat datang, selamat sore. Selamat sore, Pak. Karena Pak Selamat Suyono sore, juga, selamat sore. Thank you. iya, adalah seorang penulis buku yang bestseller tadi, yang bukunya dipakai ya sama Pak Adil untuk materi-materi modul-modul di dalam Marriage Forever. Betul ya, Pak? Betul sekali. Nah, sekarang hari ini kita akan mengalami yang sangat luar biasa, yaitu satu dari sekian banyak prinsip dalam pernikahan yang kita akan kupas. Saya udah dengar icip-icip sharingnya sangat luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa dengarkan, catat, dan jangan lupa tanya sebanyak-banyaknya. Hari ini porsi bertanyanya kita perbesar supaya kita bisa diskusi. Mumpung ada Pak Suyono. Silakan Pak Adil. Yes, ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan memulai dengan prinsip yang merupakan salah satu prinsip mendasar, yaitu prinsip kesepakatan antara suami dan istri tentunya. Nah, kalau kita mendengar katanya dia sepakat, wow, kelihatannya gampang ya, kita sepakat ya. Oke, kalau orang kan kadang-kadang sepakat, kalau yang satu bilang ke sini, oke, saya ikut. Ya sebenarnya sepakatnya antara sepakat pasrah atau sepakat benar-benar kerelaan dari hati nih kadang-kadang. Nah itu yang memang kita harus tahu, bahwa seperti apa sih kesepakatan itu. Apakah sesederhana yang kita bayangkan atau sesulit yang kita bayangkan. Nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, saudara-saudara sekalian bisa mendengarkan langsung dari Pak Suyono sebagai narasumber yang ya luar biasa menurut saya. Bukunya aja sangat menginspirasi, apalagi kalau Pak Suyono sendiri yang mengantarkannya. Pasti nanti kita akan terkagum-kagum seperti kata Pak Budiarto. Icip-icipnya aja sudah sangat membuat penasaran ya Pak ya. Betul. Nah, kita lihat versi lengkapnya ya sore ini. Silakan. Iya. Ya, silakan Pak. Baik Pak Suyono, silakan. Oke. Ya, siapa? Langsung ya. Oke. Boleh Pak, silakan. Shalom, selamat sore semua teman-teman. Shalom. Sukacita boleh ada di Abad Talk yang membahas tema-tema yang sangat luar biasa. Tema yang luar biasa kita hari ini adalah Simfoni Dua Hati. Ya. Saudara pernah melihat pertunjukan orkestra enggak ya? Nah, pertunjukan orkestra itu unik.
Kenapa? Karena alat musik yang dimainkan itu terdiri dari semua alat musik. Ada alat musik gesek, tiup, pukul, ada alat musik, semuanya. Semua alat musik itu dimainkan. Tetapi ketika dimainkan di dalam harmoni, maka akan melahirkan sebuah simfoni yang luar biasa. Nah, apakah pernikahan Bapak, Ibu, dan Saudara menghasilkan simfoni atau menghasilkan suara sumbang bagi dunia? Ya. Saya akan memulai dengan Matius pasal 18, ayat yang ke-19. Matius 18, ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, perhatikan, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi saudara, bahwa permintaan kita itu tidak akan ditolak oleh surga kalau ada kesepakatan. Karena kesepakatan adalah sebuah kuasa, sebuah power yang menjembatani surga dan dunia. Jika 2 orang daripadamu sepakat. Nah, di dunia ini, saudaraku, 2 orang yang paling punya potensi untuk bisa sepakat itu adalah suami istri. Itu punya kuasa yang luar biasa, sehingga surga tidak bisa menjawab no. Surga selalu menjawab yes terhadap permintaan suami istri itu. Perhatikan kata sepakat. Kata sepakat di dalam ayat ini, itu diterjemahkan dari kata dalam bahasa Yunani, dari kata symphoneo. Nah, dari kata symphoneo inilah lahir kata simfoni. Jadi kesepakatan itu memang akan menghasilkan simfoni, saudaraku. Nah, itu yang akan membuat dunia diberkati. Orang-orang yang ada di sekitar saudara diberkati oleh orkestra surgawi, yaitu suami istri yang sepakat. Karena kesepakatannya, symfonionya itu akan menghasilkan simfoni. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang kita mau bahas. Bagaimana cara sepakat, itu yang paling penting. Kita mau bahas kesepakatan, hasilnya luar biasa, power, kuasanya luar biasa, nggak ada gunanya kalau kita tidak betul-betul bisa membangun kesepakatan. Nah, kita belajar nih, firman Tuhan mendidik kita, mengajar kita, mengarahkan kita untuk kita bisa bangun kesepakatan. Cara supaya kita bisa sepakat, saudaraku, adalah suami istri bersekutu, membangun koinonia atau persekutuan yang akrab, yang dekat, yang intim satu dengan yang lainnya. Ini berbeda dengan persekutuan-persekutuan kumpulan orang rohani, orang Kristen. Ini berbicara tentang koinonia yang dalam, persekutuan yang dalam, luar dan dalam. Itu ada pada suami istri. Jadi kesepakatan itu dihasilkan dari persekutuan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Suami bisa bersekutu dengan istri, istri bisa bersekutu dengan suami, dengan persekutuan yang luar biasa. Caranya adalah, saudaraku, suami dan istri mempersekutukan bagian-bagian dari hidupnya satu dengan yang lain. Nah, manusia itu terdiri dari 3 bagian, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Suami punya jiwa, roh, dan tubuh, istri juga punya roh, jiwa, dan tubuh. Nah, masing-masing bagian ini mesti dipersekutukan. Ya, roh suami dipersekutukan dengan roh istri. Jiwa suami dipersekutukan dengan jiwa istri. Tubuh suami dipersekutukan dengan tubuh istri. Kalau ketiga bagian ini dipersekutukan, maka suami dan istri akan masuk di dalam koinonia yang sesungguhnya, persekutuan yang sesungguhnya. Hasilnya adalah kesepakatan, kuasa kesepakatan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, saudaraku. Bagaimana caranya supaya persekutuan masing-masing bagian dari suami dan istri itu bisa terjadi. Yang pertama, roh suami bersekutu dengan roh istri. Nah, caranya, saudaraku, itu dengan berdoa bersama. Ya, bukan berdoa masing-masing.
Pernah satu kali seorang hamba Tuhan, gembala sidang didatangin oleh pekerjanya suami istri. Lalu mereka mengeluh bahwa mereka berdua walaupun melayani, cinta Tuhan, tetapi selalu ribut, selalu bertengkar, konflik. Tidak pernah putus, selalu berkepanjangan. Sampai kemudian si gembalanya menganjurkan supaya mereka berdua suami istri ini berdoa bersama. Lalu dengan tersenyum, tertawa si suami berkata kepada sang gembala, "Pak, saya dengan istri ini pelayanannya pendoa syafaat di gereja ini. Jadi kami pasti sudah berdoa, pelayanan kami berdoa. Setiap hari makanan sehari-hari kami ya berdoa, kami bersyafaat, kami berdoa. Saya tiap hari juga mendoakan istri. Istri saya juga mendoakan saya." Gembalanya berkata, "Kalian salah menangkap yang saya maksud. Maksud saya bukan kalian mendoakan pasangan kalian di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Yang saya minta adalah kalian berdoa bersama. Ya, dalam waktu yang bersamaan di tempat yang sama." Nah, saya melakukan dengan istri, saudaraku, seringkali dengan kami di kamar berpegangan tangan, saudaraku. Lalu kami berdoa untuk banyak hal. Dan itu kami persekutukan roh kami, saudaraku. Dengan demikian, roh suami akan bisa bersekutu dengan roh istri. Lalu, ya, kedua pekerja yang pendoa syafaat ini, mereka pulang, saudara. Beberapa bulan kemudian, mereka melaporkan hasilnya kepada gembalanya. Mereka berkata, "Pak Gembala, ajaib. Ketika kami mengikuti saran Pak Gembala, Pak Gem, maka kami walaupun beda pendapat, kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Kami sekarang jarang konflik." Nah, ternyata berdoa bersama itu akan membuat roh suami dan roh istri itu dipersekutukan. Nah, ada prinsip yang penting di dalam mempersekutukan masing-masing bagian ini. Kalau mempersekutukan roh suami dan istri, maka prinsip yang penting yang harus dipegang adalah kita harus menjaga hati nurani kita murni. Kalau hati nurani tidak murni, di antara suami istri akan ada gap, akan ada jarak. Bisa saja berdoa bersama secara formalitas, tetapi tidak ada hasil di dalam bersekutu. Apalagi sepakat. Kenapa? Karena kalau hati nuraninya tidak murni, ya, hati nurani kotor, ada unek-unek, ada ganjalan, tidak ada pemberesan, tidak ada rekonsiliasi, maka yang terjadi adalah roh suami dengan roh istri itu tidak akan bisa bersekutu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26, ya, jangan izinkan amarahmu itu sampai matahari terbenam. Artinya, kalau ada ganjalan, ada sesuatu yang mengotori hati nurani. Saudara sedang tersinggung dengan pasangan, ya. Bapak Ibu sedang ada ganjalan, ada unek-unek dengan suami atau istri. Nah, mesti cari waktu yang terbaik dalam satu hari itu untuk menyelesaikannya. Saya komitmen dengan istri kalau ada sesuatu, kami harus selesaikan hari yang sama. Tentu harus mencari waktu yang terbaik. Ya, bukan sembarangan ketika pasangan lagi capek dan sebagainya. Tapi ketika waktunya terbaik, maka saat itu suami dan istri bisa membereskan satu dengan yang lainnya. Ya, karena kalau itu tidak dibereskan, hati sang suami atau istri akan ada kegelapan. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan izinkan amarahmu itu sampai matahari terbenam. Karena kalau matahari terbenam itu sudah malam. Yang terjadi adalah kegelapan. Jadi kalau hati seorang istri atau suami gelap, karena ganjalan unek-uneknya tidak dibereskan, tidak disampaikan, maka hati nuraninya akan kotor, gelap. Nah, itu membuat tidak bisa berdoa bersama, rohnya dipersatukan dan dipersekutukan. Ini prinsip yang penting yang harus dipegang baik-baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempersekutukan jiwa suami dengan jiwa istri. Ya. Caranya bagaimana?
Caranya bukan dengan berdoa bersama, tapi dengan diskusi. Ya. Diskusi itu penting, saudaraku. Saya sering melakukan dengan istri saya, bahkan hampir sepanjang usia pernikahan kami. Kami sering melakukannya ketika kami akan istirahat. Ya, anak-anak tentu sudah ada di kamar yang berbeda, terpisah, mereka sudah istirahat. Kami ketika akan istirahat, kami berdiskusi. Kami sering menceritakan kebaikan Tuhan. Istri saya kadang-kadang mengatakan, Pak, aku bersyukur ya, aku akhirnya menikah dengan seorang pria yang takut akan Tuhan. Aku nggak bisa bayangkan aku kalau menikah dengan laki-laki lain. Mungkin saja aku menikah dengan orang yang kaya, tapi hidupku tidak akan menggenapi rencana Tuhan. Jadi, ucapan syukur ini, saudaraku, kami lakukan. Saya juga demikian. Ya, kami bersyukur bagaimana anak-anak dijagai Tuhan. Anak-anak luar biasa, mereka berprestasi di bidang akademisnya, mereka juga takut akan Tuhan, melayani, dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah sukacita bagi orang tua yang luar biasa. Nah, kami berdiskusi. Bahkan di dalam diskusi itu, seringkali juga kami sering memberi masukan sama satu dengan yang lainnya. Nah, banyak suami istri yang datang sama saya dengan mengatakan, Pak, kami ini juga kepenginnya diskusi, Pak. Tapi baru diskusi 5 menit, ya, 5 jam berikutnya itu piring terbang, kursi terbang, kata-kata kotor, caci maki keluar. Awalnya maunya diskusi, tapi baru 2-3 menit jadi pertengkaran, konflik besar. Akhirnya nggak jadi diskusi, tapi yang terjadi justru saling melukai satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang membuat, saudaraku, kita harus belajar bahwa di dalam mempersekutukan jiwa suami dengan istri, melakukan diskusi, itu ada prinsip yang harus dipegang. Sama seperti tadi mempersekutukan roh, itu ada prinsipnya. Nah, diskusi juga harus ada prinsip yang penting, yang kita harus pegang. Ya, ada 3 prinsip untuk membangun diskusi yang sehat. Ya, karena banyak diskusi nggak sehat. Tapi di dalam diskusi saling menyerang dan akhirnya yang terjadi adalah saling membela diri atau melukai. Nah, 3 prinsip ini penting, harus dijaga. Yang pertama, prinsip dalam diskusi yang sehat adalah openness, keterbukaan. Ya, kita hanya bisa berdiskusi dengan sehat kalau terbuka. Kalau ada yang ditutupi, itu langsung ada mental block. Ya. Ada sesuatu yang coba disembunyikan, nah itu berbahaya. Itu akan menjadi pembicaraan atau komunikasi yang tidak sehat satu dengan yang lainnya. Tapi dengan keterbukaan, maka suami istri itu akan berjalan di dalam terang. Ya, karena 1 Yohanes 1 ayat 5-7 mengatakan Allah itu terang. Jadi kalau kita ini harus, anak-anak Tuhan harus berjalan di dalam terang. Terang itu artinya simple, terbuka. Gelap artinya tertutup. Jadi kalau kita suami istri mau berdiskusi di dalam dengan sehat di dalam terang, maka kita harus terbuka satu dengan yang lainnya. Keuangan belajar terbuka. Ya. Pelayanan apapun terbuka. Dan itu akan membangun diskusi yang baik. Jiwa akan dipersekutukan. Nah, prinsip yang kedua yang nggak kalah penting adalah di dalam membangun diskusi tidak boleh satu sama lain punya spirit menghakimi. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ketika penghakiman dilakukan, maka pihak yang diajak berdiskusi itu akan merasa diserang. Ya, akan merasa diserang. Nah, tidak ada seseorang, saudaraku, yang suka diserang. Begitu dia diserang, saudaraku, akan muncul 2 respon. Yang pertama, dia akan menyerang balik. Ya, kenapa? Karena dia merasa diserang, jadi dia serang balik. Atau respon yang kedua adalah dia diam. Dia tidak menyerang balik, tetapi dia membuat pertahanan. Ya, dia membangun mental block.
sehingga kedepannya dia akan sulit terbuka. Kenapa? Karena kalau dia terbuka, dia diserang. Dia terbuka, dia disalahin. Itu menyebabkan dia tidak bisa berdiskusi dengan sehat. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, diskusi ini harus sehat kalau tidak ada spirit untuk menghakimi. Nah, ingat ya, spirit dengan cara berbicara itu dua hal yang berbeda. Ya. Spirit dengan, saya ulangi ya, spirit dengan cara berbicara itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena spirit itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Saya kasih contoh. Ada orang-orang yang kalau ngomong itu kalem. Lembut sepertinya. Nadanya nggak pernah tinggi. Tapi spiritnya menyerang dan menghakimi. Bisa seperti itu. Atau ada orang kalau ngomong suaranya kenceng. Nah, ini biasanya teman-teman dari suku Batak. Ya, itu kalau ngomong kenceng, saudaraku. Tapi spiritnya belum tentu menghakimi. Ya, jadi spirit berbeda dengan cara berbicara. Saya pernah melayani suami istri. Ya, suaminya, saudaraku, itu tertarik dengan kekristenan. Istrinya sangat rohani. Kenapa? Karena bangun tidur suaminya sudah dikuliahi firman Tuhan. Mereka sedang makan pagi sarapan, ditambah firman Tuhan dari istri. Mereka tuh buka toko bersama di rumahnya. Mau buka toko, firman Tuhan lagi. Ya. Sementara sedang melayani pelanggan, firman Tuhan dari istri. Malam mau tidur, firman Tuhan. Suaminya ngomong sama saya, Pak, saya itu kalau dengar firman Tuhan tuh sampai nek, Pak. Sampai betul-betul saya itu mau muntah. Kenapa? Istri saya, Pak. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, nggak waktu istirahat, nggak sedang kerja, ngomong terus firman Tuhan sama saya. Ya. Padahal, saudara, istrinya kalau ngomong itu lembutnya luar biasa, kalem sekali. Ya. Istrinya kalau ngomong itu nggak pernah nada tinggi, saudaraku. Tapi suaminya merasa mau muntah kalau dengar firman Tuhan. Memang akhirnya saya layani dan akhirnya terima Tuhan Yesus si suaminya, saudaraku. Tapi ini membuktikan bahwa orang yang menghakimi itu punya spirit yang selalu menyerang. Jadi pihak lawan pasti tidak akan suka. Ya. Nah, di dalam diskusi yang sehat, prinsip ini penting untuk dipegang. Tidak boleh menghakimi. Prinsip yang ketiga adalah punya kerendahan hati. Ketika diskusi, harus punya kerendahan hati. Tidak boleh sombong dan tinggi hati. Kenapa? Karena di dalam diskusi seringkali ada masukan buat dia, buat saya. Dia yang dia katakan itu ternyata bermanfaat buat saya. Nah, kalau saya nggak punya kerendahan hati, mentang-mentang saya suami, karena dia istri, saya jadi pemimpin, saya tidak mau mengubah itu. Tapi kalau saya punya kerendahan hati, saya berkata, Ma, thank you ya. Itu masukan yang luar biasa loh. Doakan supaya aku berubah. Aku belajar untuk berubah. Ya. Dengan kerendahan hati, maka diskusi yang di dalamnya sering kali ada masukan, itu akan berjalan dengan luar biasa indah. Jadi diskusi antara suami istri itu harus pegang 3 prinsip. Keterbukaan. Yang kedua, tidak boleh ada penghakiman. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Kalau itu yang dilakukan, diskusi itu asik banget Bapak Ibu. Asik sekali, indah sekali. Dan itu diskusi yang sehat. Ya, ini luar biasa. Diskusi yang sehat, itu memperkaya jiwa. Itu memperkaya kita. Satu dengan yang lainnya. Dan itu yang akan membuat jiwa suami dan jiwa istri bersekutu dan hasilnya adalah kesepakatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, itu adalah persekutuan tubuh. Tubuh suami bersekutu dengan tubuh istri. Lewat apa? Lewat seks. Ya, saya berbicara ini dengan gamblang, karena kita kalau berbicara seks di dalam terang firman Tuhan, itu indah dan kudus. Ya. Nah, banyak orang salah mengerti dengan kata seks. Ya. Terutama yang pasangan sudah usia dewasa. Ya, mereka sering berkali berpikir bahwa seks itu harus selalu diakhiri dengan penetrasi alat kelamin. Oh bukan, saudara. Memang kalau untuk pasangan muda
pasangan usia produktif, saudaraku, itu sebaiknya dilakukan dengan penetrasi alat kelamin dan itu dilakukan dengan rutin. Karena itu sebuah kebutuhan yang akan mempersekutukan tubuh suami dan tubuh istri. Ingat, dua roh dijadikan dua tubuh, dua daging dijadikan oleh Tuhan menjadi satu daging di dalam sebuah pernikahan. Tapi untuk pasangan yang usia sudah dewasa, saudaraku, setengah bayi, di atas setengah bayi, umur 60 tahun, 70 tahun, dan sebagainya, tidak selalu harus diakhiri dengan penetrasi alat kelamin. Tapi pelukan, belayan, itu mempersekutukan tubuh, saudaraku, antara suami dan istri. Ya. Nah, istri tahu loh, kalau suami lagi membelai, mengelus istri, itu tujuannya mengelus dengan kasih, atau tujuannya mengelus itu karena butuh sesuatu. Gitu. Ya, nah, itu istri bisa merasakan, saudaraku. Ya. Saudara pernah nggak berpikir bahwa kenapa manusia ya itu diciptakan Tuhan, seluruh tubuhnya itu dibungkus dengan kulit, saudara. Kenapa? Kenapa nggak dibungkus dengan tulang saja? Karena kalau dibungkus dengan tulang, saudaraku, kan, wah, kita lebih super ya. Ya, kebentur apa-apa, kena apa, kecelakaan, jatuh juga nggak ngapa-ngapa. Kenapa ya dibungkus dengan tulang? Tulang itu keras sekali, saudara. Tapi kalau dibungkus dengan kulit, saudara, kulit itu rentan sekali. Kulit itu lemah, saudara. Ya, kena api dikit aja kebakar. Ya, syarafnya mati. Ya, lalu kena apa? Kena benda tajam, tersayat, saudaraku. Robek langsung. Keluar darah, saudaraku. Ya, kulit itu rentan, kulit itu lemah. Tapi kenapa, saudara? Tuhan ciptakan manusia dibungkus seluruhnya oleh kulit. Saya percaya, saudara. Karena manusia itu butuh disentuh. Manusia itu butuh sentuhan kasih, bukan sentuhan nafsu. Ya. Makanya istri ngerti nih, suami kalau minta hubungan seks itu karena kasih, atau karena nafsu, ya. Nah, itu harus betul-betul diatasi, saudaraku. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, kita harus tahu bahwa mempersekutukan tubuh itu penting, saudara. Satu dengan yang lainnya. Ya. Ada seorang seksolog terkenal di Amerika, saudara. Bahkan artis-artis selalu mengikuti nasihatnya. Saudara tahu nggak pendapat dia tentang berapa kali hubungan seks yang sehat antara suami istri. Jadi dia berkata, kalau suami istri mau makin sehat, hubungannya sehat, tubuhnya sehat, mereka harus melakukan hubungan seks sesering mungkin, dan dia sebut berapa kali, saudaraku? 200 kali dalam setahun. Itu minimal, kata dia. Berarti maksimalnya tidak terbatas. Bisa sehari 3 kali sesudah makan. Nah, ini istri-istri yang dengar, waduh 200 kali setahun ya, yang bener aja Pak Stefanus Yono, yang bener aja ya. Nah, ini kata seksolog, saudaraku. Nah, apakah betul seperti itu? Bagi saya, bukan masalah frekuensinya, bukan masalah jumlah, ya. Tetapi kalau hubungan seks itu dilakukan dengan kasih, maka itu akan mempersekutukan tubuh suami dan tubuh istri. Tapi kalau dilakukan dengan hawa nafsu, itu justru akan memisahkan tubuh suami dan tubuh istri. Nah, ada prinsip yang penting, saudaraku, yang harus dipegang. Di dalam kitab Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke-7 kalau nggak salah ya, ayat-ayat yang awal. Ya, 1 Korintus 6, 1 Korintus 7, di sana disebutkan, ya, kalau suami sudah menikah dengan istri, tubuh suami itu milik istri. Tubuh istri itu milik suami. Jadi istri-istri saya mau mengatakan, kalau suamimu menginginkan hubungan seks, ya tolong jangan diberi banyak alasan. Lagi capek lah, lagi apalah, lagi apa. Tapi layani dengan sepenuh hati. Sebaliknya, ya sebaliknya, suami ketika menginginkan hubungan seks, ingat, tubuh istrimu adalah milikmu. Tubuhmu adalah tubuh milik istrimu. Sehingga engkau harus jaga itu dengan baik. Kenapa? Karena istri ya itu bisa menikmati hubungan seks kalau perasaannya itu secure, aman. Dia merasa dicintai dan dikasihi.
Suami-suami, jangan kalau engkau tadi sedang menyinggung istrimu dengan perkataan, dengan sikapmu, terus malam penyakit mahnya kumat, ya, minta jatah hubungan seks. Ya. Padahal engkau tadi menyinggung dia, perasaannya lagi galau, ya, perasaannya lagi terluka, dia nggak bisa nikmati. Sehingga engkau harus bereskan dulu. Kenapa? Tubuh istrimu milikmu, sehingga engkau harus merawat itu. Tubuh suami milik istri. Sehingga kalau suamimu membutuhkan hubungan seks, karena itu tubuhmu, hai istri, lakukanlah itu dengan kasih. Lakukanlah itu dengan melayani, dengan sikap yang pelayanan hamba yang luar biasa. Nah, jadi saudara, mempersekutukan tubuh suami dengan tubuh istri, itu bisa dilakukan dengan seks. Ya. Bisa dilakukan dengan sentuhan yang penuh dengan kasih. Ya. Karena kulit manusia membutuhkan hal itu. Ya. 3 hal ini akan mempersekutukan antara suami dan istri. Ya. Ketika persekutuan ini intim, persekutuan ini betul-betul sehat dilakukan, maka kesepakatan itu akan terjadi di situ. Kesepakatan akan terjadi. Nah, sebelum saya tutup ini, nanti masuk dalam Q&A, saya ingin memberitahu sebuah kebenaran bahwa ya, kita diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk roh. Nah, saya akan baca dulu di Kejadian pasal 2 ayat yang 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan, setelah Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, saudara. Lalu Tuhan menghembuskan ruah, saudara. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, ya, nafas kehidupan. Nah, dengan demikian manusia itu menjadi makhluk roh. Nah, ini harus dipahami, saudaraku. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan bukan sebagai makhluk daging atau makhluk tubuh, tetapi sebagai makhluk roh. Manusia bukan makhluk tubuh yang memiliki jiwa dan roh, tapi manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jiwa yang menjadi kepribadian dari manusia tersebut, tubuhnya adalah tempat. Paulus mengatakan kemah untuk kita tinggal. Tapi hakikat kita, eksistensi kita yang sebenarnya adalah makhluk roh. Nah, karena kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk roh, maka ketika kita membangun persekutuan, yang harus diutamakan itu adalah makhluk rohnya. Roh suami dan roh istri. Ya. Jadi kalau saya membagikan tentang 3 persekutuan tubuh, jiwa, roh, suami dan istri, saudara jangan berkata bahwa ya Pak Suyono ngajarin ini kan hubungan seks penting, mempersekutukan, ya. Lalu suami tiap hari minta, ya nggak lihat suami istrinya begini begitu dan sebagainya terus minta jatah. Sementara ya rohnya tidak dipersekutukan, ya. Jadi harus memulainya dari manusia rohnya. Memulai dari mempersekutukan roh. Karena ketika roh menjadi satu, maka mempersekutukan jiwa dan tubuh akan lebih mudah untuk mengikuti. Tapi kalau kita memulainya, atau kita lebih dominan mempersekutukan tubuh, itu tidak otomatis akan bisa membangun persekutuan jiwa dan roh. Ya, jadi karena kita makhluk roh, kita mesti membangunnya memulai dari roh lebih dulu. Ya, sehingga kalau persekutuan jiwa itu terjadi, itu sehat dan indah. Kalau persekutuan tubuh yang terjadi, itu adalah seks yang penuh dengan kasih, bukan hawa nafsu. Ya, demikian yang saya bagikan secara poinnya, karena biasanya saya sampaikan ini beberapa sesi. Ini saya harus padatkan
ya, supaya kita bisa masuk di dalam Q&A dengan baik nanti, supaya kita bisa menginternalisasi kebenaran ini. Silakan saya kembalikan ke Pak Budi. Wow. Ya, Pak Adil ya. Baik. Yes. Silakan Pak Adil, sudah kembali. Tadi ada gangguan teknis. Ya, luar biasa ya Pak. Ini masih baru satu sesi aja kita udah banyak pertanyaan juga nih dari salah satu peserta kita dari deal.lidzen. Pertanyaannya begini Pak Suyono. Ya. Bagaimana membangun diskusi yang sehat dengan pasangan yang sangat susah ngomong, Pak? Setiap kali harus dipancing dengan pertanyaan. Wah, ini sering ya, Pak. Mungkin agak irit bicaranya, kata orang. Jadi gimana cara membangun komunikasinya ini, Pak? Mungkin ya. Pak Suyono punya tip nih ya. Ya, jadi gini, saya memang menemui kadang-kadang ada orang yang irit bicara. Ya, irit bicara. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih seksama, sebetulnya tidak ada orang yang tidak bisa ngomong. Ya. Sependiam-pendiamnya seseorang, ya, itu pasti dia bisa bicara. Nah, kalau sampai pasangan kita ternyata tidak bisa bicara, itu bukan masalah pendiamnya, tapi mungkin something wrong. Ya, betul, Pak. Mungkin saja ketika dia baru mau ngomong sesuatu, kita udah sikat. Gitu. Oh. Ya, karena saya juga banyak menemukan ini hubungan suami istri nggak sehat, diskusi tidak berjalan. Kenapa? Karena istri kalau menyampaikan pendapat, suaminya itu langsung cut. Oh, gitu ya Pak. Atau suaminya tidak menghargai istri, sehingga istri itu berpikir begini, ngapain saya ngomong, ngapain saya menyampaikan pendapat? Wong juga nggak pernah dihargai, nggak pernah didengar, ya kan? Tapi kalau suami ngomong, istri harus ikut, harus sepakat, harus setuju. Nah, ketika terjadi sesuatu seperti itu, ya itu akan membuat salah satu pasangan kita itu akan bukan tidak mau ngomong, bukan irit bicara, tetapi dia memang males ngomong. Kenapa? Karena merasa kalau saya ngomong disalahin. Kalau saya ngomong menyatakan pendapat tidak pernah dihargai, tidak pernah didengar. Nah, makanya ada 3 prinsip tentang diskusi yang tadi saya sampaikan. Ya, nggak boleh ada penghakiman. Lalu kita juga rendah hati. Nah, rendah hati itu termasuk yang tidak suka mengkat pembicaraan orang. Dengan kita menghargai pembicaraan orang, maka itu artinya kita juga belajar rendah hati. Ya, kita juga harus terbuka. Nah, jadi saya mau kasih masukan kepada teman yang bertanya tadi. Pertama, mulailah dari mempersekutukan roh. Karena tadi saya mengatakan, kita diciptakan sebagai makhluk roh. Jadi mulailah dari roh dulu. Ya, mulai dari roh. Kalau rohnya itu dipersekutukannya itu dominan, itu disiplin tiap hari, itu akan mempermudah diskusi. Ditambah dengan 3 prinsip dalam diskusi yang sehat dilakukan. Wah, itu luar biasa. Saya yakin pasangan Anda yang tidak bicara akan mulai menyampaikan isi hatinya. Ya. Nah, saya juga perlu memberitahu begini. Ini seringkali terjadi, ya. Orang ketika menyampaikan feelingnya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, kita kalau punya spirit menghakimi, kita sering menghakimi feeling orang lain. Ya, kita sering menghakimi feeling, padahal nggak apa-apa. Ya. Makanya saya sering mengkonseling suami istri adalah, kalau suamimu atau istrimu sedang menyampaikan feelingnya, yang dia butuhkan hanya didengar, bukan dinilai. Kenapa? Karena feeling itu nggak ada yang salah. Contoh misalnya, istri saya menyampaikan feelingnya, ya, dia tadi kok ketemu sama jemaat, tapi kok rasanya dia nggak suka dengan sikap jemaat itu.
Saya tahu situasinya pada waktu itu bukan jemaat itu yang sebetulnya nyebelin. Tetapi memang suasana hati istri saya lagi nggak enak, lagi nggak enak misalnya. Nah, saya nggak perlu ngomong begini. Ya, kamu tuh memang kok kalau ngedepin orang itu selalu deh suasana hatimu yang dominan. Ya, nah saya menghakimi feelingnya, gitu loh. Padahal kalau saya dengerin aja, oh gitu ya, ya, mungkin berarti hatimu lagi nggak enak ya, manganu. Iya, nanti tiba-tiba dia akan ngomong gini, iya sebenarnya orang tadi itu nggak apa-apa loh. Saya memang lagi suasana hati lagi nggak enak gitu. Ya, jadi harus tahu cara menghadapinya. Ya, jadi saya percaya sependiam-pendiamnya seseorang, orang bisa bicara. Apalagi dia bisa mengungkapkan hatinya tuh pasti bisa. Ya. Ya. Oke. Wah. Iya, Pak. Waduh, luar biasa ini, Pak. Ini jadi tips juga bagi kita ini ya. Menghadapi hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita nggak terpikir sebenarnya. Sesuatu yang sebenarnya sederhana ya, tapi kadang-kadang karena kita terlalu sibuk dengan perasaan dan feeling kita sendiri, dengan gaya kita sendiri, kita lupa ini dengan pasangan nih harus bagaimana sebenarnya bisa mengerti. Iya Pak, keren nih. Ini ada pertanyaan kedua ini dari Pak Inggof Setiawan nih. Pertanyaannya sih sebenarnya menyambung dari tadi. Bagaimana jika salah satu pasangan terlalu dominan, misalnya dalam hal mengatur keuangan atau mendidik anak? Apakah mengalah itu baik supaya tidak ada konflik? Wah, ini istilahnya ini sering terjadi nih. Daripada konflik, daripada ribut nih, mendingan kita diem aja nih ya, atau kita ikut aja deh supaya niatnya sih supaya keadaan damai dan tentram, Pak. Tapi apakah itu baik gitu kira-kira itu? Iya. Damai buat yang dominan. Buat yang tidak dominan bukan damai, jadi tertekan. Oh iya. Jadi ada banyak yang mengatakan mengalah itu indah. Sebetulnya pernyataan itu benar kalau yang mengalah itu nggak terluka. Tapi kalau mengalah sambil terluka itu nggak indah sama sekali, nggak ada indahnya. Justru itu akan membuat komitmen akan menjadi rusak satu dengan yang lain. Nah, sebetulnya ini bicara soal parenting ya. Kalau tentang mendidik anak atau keuangan. Nah, itulah pentingnya diskusi. Itulah pentingnya diskusi, ya. Kenapa? Karena sebetulnya kan walaupun suami dan istri itu sudah sekian puluh tahun menikah pun, mereka itu pribadi yang berbeda. Mau dicocok-cocokin kayak apapun, itu tetap dua orang yang berbeda. Makanya kalau ada anak muda yang belum menikah, mau cari pasangan, jangan cari yang cocok. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak akan ketemu. Ya, nah itu sebabnya selalu ada dua cara berpikir. Nah itu jalan ketemunya lewat apa? Lewat diskusi. Soal seks misalnya, kan ada istri yang tidak suka suami memperlakukan dia di dalam hubungan seks dengan perlakuan tertentu. Butuh diskusi, menyampaikan bahwa saya senang. Ketika kita melakukan hubungan intim, kamu perlakukan saya seperti ini, saya senang, saya menikmati. Tapi kalau saya diperlakukan begini, saya nggak suka. Ya, itu lewat diskusi. Nah, kalau itu disampaikan dengan kerendahan hati dan tidak menghakimi, terbuka, hasilnya akan luar biasa. Sama dalam area keuangan pun begitu. Didiskusikan. Nah, dalam hal keuangan, itu harusnya tidak boleh uang suami dan uang istri terpisah. Tetapi harus uang bersama. Ya. Tapi kalau itu dipakai untuk sesuatu, nah itu didiskusikan. Apalagi kalau yang dipakai itu dalam jumlah besar. Atau uang yang akan dipakai itu untuk modal kerja, investasi, jumlahnya gede. Harus dibicarakan dengan baik. Tapi kalau uang parkir sih nggak perlu diskusi. Keburu tukang parkirnya jengkel, ya kan? Nah, ini mau kasih 5.000 atau 2.000, ya itu nggak perlu diskusi. Tapi kalau jumlah besar, lalu hal-hal penting yang prinsip, ya perlu untuk didiskusikan. Ya, nah dominan atau tidak itu akan dilihat. Kalau saya biasanya akan melayaninya seperti ini.
siapa yang lebih pandai mengatur keuangan? Izinkan dia yang jadi Menteri Keuangan. Pak Jokowi itu presiden di atas semua menteri. Tapi kalau urusan keuangan negara, dia serahkan itu sepenuhnya sama Ibu Sri Mulyani. Kenapa? Oh, Ibu Sri Mulyani lebih lihai soal keuangan dibanding Pak Jokowi. Nah, saya dengan istri saya lebih lihai istri saya, jadi dia jadi Menteri Keuangan saya. Karena kalau saya pegang uang, pasti lebih boros dan sebagainya. Gitu. Nah, dilihat suami istri kadang-kadang ada istri yang boros juga. Biarkan suami yang memegang, mengatur keuangan dengan baik. Tapi kalau salah satu ingin menguasai keuangan ini, nah ini ada sesuatu yang tidak beres. Harus biasanya kalau sudah sampai seperti itu, apalagi yang sudah memakan waktu bertahun-tahun, udah jadi habit, kebiasaan, butuh orang lain konseling. Mereka butuh datang untuk orang yang bisa mereka percayai, pemimpin atau apa, untuk mendiskusikan itu. Yes. Tapi dua-duanya harus datang untuk konseling dengan hati yang kerendahan hati, nggak datang untuk ngeyel gitu. Ya. Nah, kalau tentang mendidik anak, sama, diskusikan dulu. Ya. Karena begini, saya tuh kalau ngisi seminar parenting juga sering, ya. Saya selalu mengatakan bahwa suami dan istri itu harus satu suara. Papa, mama itu harus konsisten. Jadi nggak boleh kalau mamanya mengatakan no, lalu anaknya datang sama papanya mengatakan yes. Maka setiap kali mamanya no, anaknya akan datang sama papanya. Dia nggak butuh mamanya. Kenapa? Karena papa selalu yes. Ya kan? Tapi kalau mama no, nah jadi nggak boleh. Kalau satu yes harus yes, satu no, satu juga harus no. Nah, tetapi orang tua harus tahu, anak itu manipulator yang ulung. Oh. Saya dulu ya, kalau anak saya bisa datang sama saya, dia mengatakan, Pak, Pi, tolong dong, pengen es krim, beliin es krim. Saya akan cari istri saya dulu. Saya akan konfirmasi dulu, apakah anak saya sudah ngomong minta. Oh sudah. Terus, ya aku nggak boleh, wong dia lagi pilek. Ngerti ya? Jadi saya akan ngomong sama anak saya, nak, mama udah ngomong enggak, papi juga ngomong enggak. Kenapa? Kamu masih pilek. Kalau kamu udah sehat, nak, oke. Kita, papi janji, papi mami janji, kami akan belikan es krim kamu. Oke? Tapi sekarang ini, enggak, nak. Oh, kalau nangis ngerengek nganu. Saya akan berkata, kalau mami no, papi pasti no, nak. Kamu mau nangis, sampai kayak apapun, jawabannya akan tetap no. Nah, ingat, anak itu manipulator. Ya, jadi kalau salah satu dia bisa jadikan senjata, wah, itu akan dia jadikan senjata terus. Nah, lewat diskusi, suami istri itu kalau tentang mendidik anak, harus sepakat dulu mau yang kayak apa. Ya, jangan masing-masing punya paradigma mendidik anak yang berbeda. Lalu masing-masing menjalankan sendiri-sendiri. Nggak boleh. Anak akan jadi subjek yang pasti dibuat bingung. Kok papi boleh ya? Mami kok nggak boleh? Ya. Kok sebaliknya juga begitu? Mami kok nggak boleh? Papi boleh. Mami boleh. Ya, papi yang nggak boleh. Akhirnya mereka bingung, saudara. Ya, nggak bisa. Jadi harus konsisten, suami istri harus satu suara. Nah, kalau mereka tidak menemukan titik temu di dalam mendidik anak, ya coba diskusi dengan orang yang lebih paham itu. Diskusi dengan orang yang punya spesialis tentang parenting. Gitu. Ya, tapi itu pentingnya diskusi. Itu pentingnya diskusi. Tapi harus 3 prinsip tadi ya, dan dimulai dengan roh. Sekutukan roh. Oke, saya rasa pertanyaan Ingolf tadi mirip ya dengan yang tadi ya. Ya, oke. Ya, Suyono, saya sangat diberkati sekali. Cuman saya sangat khawatir karena kita cuma tinggal sekitar 10 menit. Saya sendiri punya banyak pertanyaan. Wah, ini kayaknya masih ada lanjutannya nih Pak Suyono. Wah. Ya. Setuju Pak, mesti ada sesi berikutnya. Saya bilang ya, waktu saya share promo untuk acara ini, saya bilang,
Yang nomor 3 nggak nyangka deh, saya bilang gitu. Nomor 3 itu adalah tentang bersekutu dalam hal tubuh, yaitu tentang seks. Jadi saya tidak menyangka bahwa seks itu berkontribusi untuk kesepakatan juga ya, Pak Suyono ya. Ya, itu berkontribusi banyak. Iya, itu bukan cuma sekedar doa, tapi ternyata seks pun kalau kita mengerti hari ini itu ada kontribusi. Bahkan poin ini kalau tidak mengerti justru bisa merusak yang lain. Nah, pertanyaan saya nih Pak Suyono, tadi saya sangat tertarik dengan pasangan yang berhubungan seks karena nafsu misalnya, seharusnya dengan kasih sayang. Saya jadi timbul pertanyaan, apakah antara roh, jiwa dan tubuh ini berkaitan ya? Bersekutu secara roh, bersekutu secara jiwa itu berkaitan dengan satu sama lain. Karena misalnya apakah memungkinkan ada seorang yang kalau berhubungan seks itu pakainya nafsu, padahal mereka sudah bersatu secara roh, secara jiwa. Apa masih ada orang bisa seperti itu? Atau justru malah menunjukkan bahwa di antara nomor 1 dan 2 itu belum terjadi persekutuan. Gimana itu? Ya, sekali lagi karena ini pertanyaan bagus sekali. Kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk roh. Ya, makanya kalau roh kita kuat, maka roh kita lah yang akan mendrive jiwa dan tubuh. Ya, jadi ada kaitan, pasti ada kaitannya. Karena manusia itu terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh, dan 3-tiganya tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika manusia pertama makan buah itu, melanggar perintah Allah, dia yang mati rohnya. Ketika rohnya mati, jiwa dan tubuhnya pun sangat mudah dalam dosa. Tapi kalau rohnya hidup, ya, maka itu akan mempengaruhi jiwa dan tubuhnya. Ya, makanya kalau persekutuan rohnya berjalan dengan baik sekali, diskusi mempersekutukan jiwa juga prinsip-prinsip itu dijalankan dengan luar biasa. Itu pasti akan berdampak luar biasa bagus untuk persekutuan tubuh. Karena seks dengan nafsu itu merusak. Tapi seks dengan kasih itu mempersatukan. Itu membangun sekali, luar biasa. Ya, makanya begini. Kalau suami yang istri yang membangun roh dengan jiwanya dengan sehat, dengan bagus, katakanlah untuk membangun persekutuan tubuh punya keterbatasan. Karena salah satu ada sakit misalnya. Kebetulan sakit yang diderita mungkin istrinya, katakanlah begitu. Itu mempengaruhi aktivitas seksualnya. Ya, dia jarang, maksudnya gini, misalnya ada diabetes, itu ikut mempengaruhi sakit-sakit tertentu yang tidak bisa menikmati seks dengan baik. Nah, kalau suami istri ini membangun hubungan roh dengan jiwanya dengan sehat dan kuat, kalau seksnya itu ternyata katakanlah kurang dibanding pasangan normal lain, itu nggak akan jadi masalah. Itu nggak akan jadi masalah. Ya. Tetapi kalau tubuh yang diutamakan, seks akhirnya jadi menonjol dominan, rohnya tidak dipersekutukan, jiwanya juga satu sama lain tidak jadi satu, malah saling menolak, saling melukai, maka hampir bisa dipastikan kalau melakukan hubungan seks itu dengan nafsu, pasangannya itu ternyata tidak bisa terlalu menikmati karena ada sakit tertentu, dia akan jajan di luar. Dan dia akan menyalahkan keadaan itu untuk bisa berbuat dosa di luar rumahnya. Ya. Tapi kalau roh dan jiwanya dibangun dengan baik, tubuhnya terbatas, dia akan bisa mengatasi itu. Roh penguasaan dirinya akan bekerja dengan baik. Ya. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi kita semakin tahu nih Pak Adil bahwa memang manusia ini harus hidup dipimpin roh. Memang sudah bolak-balik kita diingatkan di dalam gereja lokal kita bahwa kita harus bangun manusia roh kita.
Gitu. Benar. Cuma sayangnya tinggal 5 menit lagi kita harus Iya. bisa. Ya. Saya pokoknya udah bilang sama Pak Siono bahwa Pak Siono tahun ini paling nggak 3 kali. Waduh. Ya, ya. Itu Ini harus baru lewat bicara. diskusi. Harus lewat diskusi, nggak boleh pemaksaan. Harus ada kesatuan roh dulu ya Pak ya. Oke, kita ke Jogja Pak Adil, kita ke Jogja. Baik, siap. Kita diskusi sama Pak Siono. Ya, Pak kita Siono, makan Siap, gudeg siap. dulu. kita gereja lokal kita ini adalah sedang fokusnya kompak di Koram Deo. Jadi sangat Ya. tepat sekali. Koram Deo adalah sebuah gaya hidup kita dipimpin roh. Sehingga Ya. urusan seks harusnya sudah nggak boleh lagi jadi isu yang pada akhirnya bikin salah satu pasangan kesel. Dan Ya, kemudian kompak atau komunitas sepakat. Jadi terima kasih sekali buat apa yang disampaikan bahwa kompak adalah komunitas sepakat, satuan terkecilnya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu udah pasti Ya. suami istri. Ya. Yes. Itu ya Pak Siono, ya. Itu membangun roh, itu luar biasa. Yes. Membangun roh ya. Setuju. Baik, sekarang saatnya kita dengar closing statement nih dari Pak Siono. Mas Yono. Yuk, kita tutup. Ya, saya mau kembali menekankan dan terus mendorong Bapak Ibu sekalian, belajarlah untuk sepakat. Kenapa? Karena satu-satunya kuasa yang menghubungkan surga dan dunia itu adalah kuasa kesepakatan. Perhatikan Matius 18 ayat 19 tadi. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, di dunia, meminta apapun juga, maka Bapakku yang di surga mengabulkan. Yang minta di bumi, yang mengabulkan di surga. Tetapi itu hanya bisa dikabulkan kalau ada jembatan yang bernama kesepakatan. Jadi kuasa kesepakatan itulah yang menghubungkan, yang menjembatani surga dan dunia ini, bumi ini. Jadi kita bisa menghadirkan surga di rumah kita, di keluarga kita, lewat kuasa kesepakatan. Tetapi kuasa kesepakatan tidak otomatis terjadi begitu kita menikah, ditumpangin tangan dengan kata-kata pemberkatan nikah kudus, otomatis pernikahan kita suami istri jadi sepakat. Oh no, kesepakatan harus dikelola, harus dibangun. Karena itu hasil dari persekutuan. Kenapa? Karena tidak ada 2 orang di dunia ini yang sama persis. Dua-duanya pasti berbeda. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan lagi bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kita, dihembuskan rohnya, maka kita menjadi a living soul. Bukan sekedar makhluk hidup yang hidup, tetapi kita adalah jiwa yang hidup. Nah, jiwa itu yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Suami pasti beda dengan istri beda dengan suami. Tapi bagaimana menjembatani perbedaan itu menjadi satu kesatuan? Nah, itu adalah persekutuan dan kesepakatan. Itu yang harus dilakukan karena itu akan menghadirkan surga di keluarga kita. Lewat itu, apa saja yang kita minta, surga akan jawab yes. Ya. Terus bangunlah kuasa kesepakatan, bangunlah persekutuan suami dan istri. Anak-anakmu juga akan mendapatkan berkat dan warisan yang luar biasa dari kesepakatan bapak mamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Pak Adil, silakan. Kalau mungkin Ya. ada tindak lanjut setelah ini, apakah ada program-program tertentu, silakan Pak Adil. Ya, baik. Terima kasih Pak Budiarto. Ya, bagi kami dari apa yang tadi di-sharing oleh Pak Suyono sangat memberkati bagi kami dan membukakan banyak hal ya yang mungkin kita belum terpikirkan selama ini. Nah, kami juga dari pelayanan Merit Forever membuka kesempatan bagi para jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada hal yang perlu dikonsultasikan. Silakan bisa menuliskannya di DM atau nanti bisa menghubungi sekretariatnya, nanti akan dibagikan nomornya untuk bisa mungkin berkonsultasi biar lebih intens lagi. Nanti dari tim kami ada person-person yang akan menghubungi Bapak dan Ibu supaya, karena itu kan bicaranya tidak bisa singkat ya, mungkin harus lebih intens ya, nanti biar lebih clear semuanya permasalahannya. Nanti tetap kita akan dipintas dan kami percaya bahwa apa yang dibagikan Pak Suyono
itu membuat kita semakin terinspirasi untuk membangun kesepakatan antara kompak terkecil yaitu suami dan istri. Terima kasih Pak Suyono, luar biasa. Haleluya. Pak Suyono, saya berterima kasih sekali ya. Pertemuan kita hari ini telah melewati berbagai step ya, sehingga kita akhirnya bisa tayang hari ini, sangat luar biasa. Dibantu teman-teman juga dari tim Abatox. Pak Adil, terima kasih sudah mendampingi saya di dalam Abatox ini. Saya berharap kita akan bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para followers setia Abalot KTC DGC, demikianlah Abatox kali ini. Saya Budiarto mohon pamit. Kita akan kembali next week Sabtu depan dengan topik yang menarik juga. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan tubuh kita, tetapi yang paling penting jaga selalu kesehatan rohani dan pertumbuhan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak-bapak. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.